Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar ini? Luar biasa, pastinya tetap semangat, penuh sukacita. Kita akan memuji Tuhan, jumpa lagi di ibadah minggu seperti biasanya. Kita akan bernyanyi bersama memuji Tuhan. Adik-adik, ayo kita semangat. Sebelumnya kita siapin Alkitab dulu yuk. Nah, siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis. Ikuti ibadah. Kita akan bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Ayo semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita siapkan hati kita. Kita akan membaca kitab suci seperti lagu tadi ya. Kita supaya tetap bertumbuh, semakin bertumbuh, kita harus rajin baca kitab dan berdoa setiap hari. Tentunya dengan didampingi oleh mama papa. Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup mata. Ikutin ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu bagi kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami, anak-anak Horong Joshua bersama mama papa dan kakak-kakak guru sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Semua katakan amin. Ya, adik-adik sudah siap ya Alkitabnya ya. Kita buka kitab Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dengarin ya, kakak bacakan, adik-adik ikuti ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik, di sini menceritakan tentang seorang Samaria yang murah hati. Di sana menceritakan ada seorang yang sedang dirampok oleh para penyamun. Dia tidak hanya dirampok saja, tapi dia dipukuli, disiksa sampai setengah mati, sampai dia kesakitan, benar-benar tidak berdaya, lalu ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Lalu ada seorang imam yang lewat melihat, tetapi dia pura-pura nggak lihat aja deh. Dia melewatin, pergi aja jalan, tidak membantu, tidak menolong orang tersebut. Ada lagi lewat orang Lewi, dia lihat juga. Sebenarnya mungkin dalam hati, aduh kasihan, tapi hanya kasihan aja, dia tidak menolong. Dia lewat juga, pergi dari seberang jalan. Kemudian yang ketiga, lewat orang Samaria. Pada saat dia melihat orang tersebut yang sudah tak berdaya, dia tergerak hatinya dan pergi menolong. Dia menuntun, dia membantu orang itu, mengobatinya, membawa ke tempat penginapan, dan membayar tempat penginapannya juga pengobatannya kepada orang penjaga penginapan tersebut atau pemilik penginapan tersebut. Padahal sebenarnya orang Samaria itu tidak mengenal siapa yang dia tolong, tetapi dia menolong dengan suka hati, sukacita, dengan ikhlas, dengan kepunyaan yang dia miliki, harta yang dia miliki, dia mau membagi untuk menolong orang tersebut. Walaupun sama sekali dia tidak punya hubungan dengan orang tersebut. Dia bukan orang tuanya, bukan saudaranya, bukan temannya, bukan kenalannya juga. Nah, di sini yang diceritakan adik-adik bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau saling mengasihi, saling menolong, walaupun kita tidak mengenal. Sebagai sesama manusia yang baik, kita saling menolong. Untuk adik-adik di rumah juga bisa tetap saling mengasihi. Pertama-tama kita saling mengasihi di dalam keluarga dulu ya adik-adik ya. Mengasihi mama papa, mengasihi kakak, abang, adik, teman-teman. Nah, dan kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Mau dia orang yang kaya, orang miskin, mau dia orangnya kulitnya putih atau hitam, kita tetap saling mengasihi. Kita jadi anak Tuhan yang baik, yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, agar kita selalu diberkati oleh Tuhan, dan mau saling mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita sendiri, mengasihi teman kita seperti diri kita sendiri. Nah, adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu turut, yang selalu menjadi contoh yang baik buat teman-temannya. Oke adik-adik. Nah, untuk aktivitas kita hari ini, kakak mau kasih ayat hafalan tapi singkat aja kok, nggak panjang-panjang. Kita lihat dari, nanti adik-adik hafalin dibantu mama papa. Boleh, yang belum bisa baca ya boleh dibacakan sama mama papanya ya. Yaitu Lukas 10 ayat 27b. Ingat ya, Lukas 10 ayat 27b. Nah, kakak bacakan ya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Nah, gampang ya, singkat kan? Oke, kakak tunggu adik-adik untuk aktivitasnya. Nanti di videoin sama mama papa, lalu dikirim di WA grup orang tua ya. Oke adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau memang harus keluar rumah, rajin cuci tangan, oke, makan yang banyak biar sehat,
dan tetap istirahat yang cukup. Kita tunggu tugas dari adik semua ya. Salam sehat semua. Kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa, tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang saling mengasihi, yang mau saling menolong kepada sesama kami manusia, walaupun kami tidak saling mengenal. Berkati anak-anak Horong Joshua, berkati mama papa, berikan kami kesehatan, berikan rezeki, supaya kami boleh tetap bersuka cita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami serahkan acara kami selanjutnya, kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Jangan lupa aktivitasnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mwah.